Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hairul, jurusan Psikologi Program ILP Universitas Bosowa. Selamat datang dalam video pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu konsep komunikasi paling kuat dan fundamental dari The Seven Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey, yaitu Seek first, understand, then be understood. Atau dalam bahasa Indonesia, berusahalah memahami terlebih dahulu, baru kemudian dipahami. Kebiasaan ini merupakan inti dari komunikasi efektif. Ia mengajarkan bahwa sebelum kita ingin didengarkan, dihargai, atau dimengerti, kita harus lebih dahulu memberikan ruang untuk memahami orang lain. Habit ini relevan untuk kehidupan pribadi, pekerjaan, organisasi, bahkan hubungan sosial di kampus. Kedepannya, kita akan membahas konsep dasar, manfaat, teknik menerapkannya, dan contoh aplikasinya di lingkungan kantor maupun kampus. Pertama-tama, kita akan membahas definisi seek first to understand, then to be understood. Menurut Covey, habit yang kelima ini berlandaskan pada konsep bahwa komunikasi adalah pondasi hubungan manusia. Namun, kenyataannya, sebagian besar orang tidak benar-benar mendengarkan untuk memahami, tetapi mendengarkan untuk merespon. Seek first to understand berarti kita berusaha memahami situasi, perasaan, perspektif, dan maksud orang lain sebelum kita menyampaikan pesan kita sendiri. Kita mendengarkan secara empatik, bukan hanya sekedar mendengar. Kita menahan ego, tidak buru-buru menilai, membantah, atau memberikan solusi. Selanjutnya, sedangkan then to be understood berarti setelah benar-benar memahami, barulah kita menjelaskan sudut pandang kita dengan jelas, logis, dan asertif. Komunikasi kita menjadi lebih didengar karena kita telah memberi ruang pada orang lain terlebih dahulu. Kuncinya, memahami dahulu membangun kepercayaan, barulah kita layak untuk dipahami. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa banyak orang sulit menerapkan habits ini? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, ego yang ingin didengar terlebih dahulu. Kita merasa pendapat kita paling benar. Yang kedua, refleks memberi solusi. Kita cepat menghakimi sebelum memahami. Yang ketiga, mendengar untuk membalas, bukan mendengar untuk mengerti. Keempat, kurangnya kesabaran. Memahami orang lain membutuhkan waktu. Dan yang kelima, budaya komunikasi yang reaktif, terutama di lingkungan kerja yang serba cepat. Sekarang kita memasuki pembahasan manfaat menerapkan seek first to understand. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Ketika seseorang merasa didengarkan, mereka merasa dihargai. Kepercayaan tumbuh lebih cepat. Yang kedua, mengurangi konflik. Banyak konflik terjadi karena salah paham. Mendengarkan secara empatik, mengurangi asumsi, dan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, komunikasi lebih jelas dan efektif. Setelah memahami orang lain, kita dapat menyesuaikan cara penyampaian pesan sehingga lebih mudah diterima. Yang keempat, meningkatkan kualitas kolaborasi. Di kantor atau di kampus, kerja tim menjadi lebih solid karena anggota saling memahami kebutuhan dan ekspektasi. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang empatik dan produktif.
Pemimpin yang memahami tim lebih cepat membangun engagement dan menyelesaikan masalah dengan tepat. Selanjutnya, cara menstimulasi dan melatih habit ini. Yang pertama, latihan. Empathic listening. Pendengaran empatik mengharuskan kita memahami isi dan emosi. Tahapnya, hadir sepenuhnya. Hentikan distraksi atau HP maupun laptop. Yang kedua, dengarkan dengan niat memahami, bukan mencari celah untuk membalas. Dan yang ketiga, perhatikan bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi emosional. Yang keempat, refleksikan kembali, ulangi inti pembicaraan. Contoh, jadi yang kamu rasakan adalah titik-titik, atau jadi kamu khawatir karena titik-titik. Dan yang kelima, tahan diri dari memberi solusi yang cepat. Latihan yang kedua yaitu suspend judgment. Sebelum menyimpulkan, tunda penilaian minimal 8-10 detik setelah orang selesai bicara. Ini memberi ruang berpikir dan menurunkan reaktivitas. Masuki latihan ketiga yaitu tanyakan pertanyaan pendorong. Gunakan pertanyaan, bisa ceritakan lebih detail? Atau apa yang kamu harapkan terjadi? Atau bagian mana yang paling menyulitkan? Pertanyaan membuat lawan bicara merasa aman dan dihargai. Latihan keempat, komunikasikan diri dengan asertif. Setelah memahami orang lain, gunakan format yang pertama. Saya merasa titik-titik atau karena, atau yang ketiga, saya berharap titik-titik. Contohnya, saya merasa kewalahan karena tugas menumpuk. Saya berharap kita bisa membagi pekerjaan lebih merata. Dan latihan yang kelima, ciptakan kebiasaan harian. Dengarkan tanpa menyela, catat kesimpulan dari setiap obrolan penting, dan ucapkan ulang apa yang Anda pahami untuk validasi. Contoh aplikasi di lingkungan kantor. Yang pertama, dalam rapat tim, alih-alih langsung menyetujui atau menolak ide seseorang, pemimpin berkata, "Bantu saya pahami lebih dalam apa tantangan dan dampak dari ide ini." Ini membuka ruang diskusi yang sehat. Contoh yang kedua yaitu konflik antar karyawan. Pendekatan pemimpin yaitu dengarkan kedua pihak tanpa memihak. Ringkas inti masalah dari masing-masing pihak dan ajak mereka saling memahami sebelum mencari solusi. Contoh yang ketiga adalah penilaian kinerja. Supervisor tidak hanya mengkritik, tetapi bertanya, "Bagaimana perasaan Anda dengan capaian semester ini? Apa kendala terbesar Anda?" Karyawan merasa dihargai sehingga lebih terbuka menerima masukan. Dan contoh yang keempat yaitu komunikasi dengan klien. Sebelum menawarkan produk, perusahaan memahami kebutuhan klien terlebih dahulu. Selanjutnya kita bahas contoh aplikasi di lingkungan kampus. Yang pertama, kerja kelompok. Alih-alih berdebat, menurut saya, ide saya yang paling baik. Gunakan pendekatan. Coba kamu jelaskan ide kamu dulu biar kita cari titik tengah. Yang kedua, organisasi kampus. Ketua organisasi memahami alasan anggotanya absen sebelum memberikan teguran. Ketiga, pergaulan sehari-hari. Mahasiswa mendengarkan curhat temannya tanpa langsung menghakimi atau memberi solusi. Sekarang kita bahas kesalahan umum saat
mencoba menerapkan habit ini. Yang pertama, memotong pembicaraan meskipun niatnya membantu. Yang kedua, mendengarkan sambil menghakimi. Contoh, pasti kamu salah. Yang ketiga, pura-pura mendengar tapi pikiran mengembara. Yang keempat, memberi saran terlalu cepat. Dan yang kelima, bersikap defensif atau tidak begitu maksud saya. Studi kasus di kantor. Dua karyawan bertengkar karena saling merasa terbebani tugas. Ketika dipanggil, pemimpin menggunakan habit yang kelima ini, yaitu mendengarkan masing-masing selama 5 menit tanpa menyelah, merangkum inti perasaan mereka, menanyakan apa yang mereka butuhkan dari satu sama lain, barulah menawarkan solusi pembagian kerja yang lebih jelas. Hasilnya, konflik mereda, kolaborasi meningkat, dan keduanya merasa dihargai. Studi kasus di kampus. Kelompok tugas besar tidak selesai tepat waktu karena miskomunikasi. Dengan habit yang kelima ini, semua anggota menyampaikan kendala masing-masing. Teman yang paling aktif mendengar tanpa menghakimi. Mereka menemukan bahwa masalahnya adalah kesalahpahaman jadwal, dan solusi ditemukan, yaitu membuat timeline bersama. Sebagai penutup, seek first to understand then be to understood bukan sekedar teknik komunikasi. Ini adalah kebiasaan karakter yang menuntut empati, kesabaran, dan kerendahan hati. Ketika kita memahami orang lain terlebih dahulu, kita membangun jembatan kepercayaan. Lalu, kita berbicara. Orang lain juga lebih terbuka untuk memahami kita. Habit ini bukan hanya meningkatkan kualitas komunikasi, tetapi juga memperkuat hubungan, mempercepat penyelesaian masalah, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif di kantor, kampus, maupun kehidupan pribadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.